Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdoa terlebih dahulu dan setelah itu cek kehadiran. Baik, sebelumnya kita telah mempelajari materi mengenai menyusun opini dalam bentuk artikel. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai menganalisis kebahasan artikel dan atau buku ilmiah. Adapun tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah agar kita dapat mengetahui kebahasaan yang terdapat dalam artikel dan buku ilmiah. Sedangkan manfaatnya adalah kita dapat mengetahui unsur kebahasaan yang terdapat dalam artikel dan buku ilmiah. Baik, sebelum kita masuk ke materi, sekarang silahkan kalian persiapkan diri kalian untuk memahami materi yang akan saya berikan, agar nantinya kalian dapat paham dengan apa yang saya jelaskan dan kalian dapat mengerti mengenai materi hari ini. Mengenai materi hari ini, menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam artikel dan buku ilmiah itu memiliki kesamaan, karena dalam isi artikel dan buku ilmiah itu isinya adalah berupa fakta yang didukung dengan opini, bukan dengan imajinasi. Adapun unsur kebahasaan dalam artikel, opini, dan buku ilmiah yang harus dicermati adalah yang pertama ada adverbia, yang kedua ada konjungsi, dan yang ketiga ada kosakata. Yang pertama adalah adverbia. Apa itu adverbia? Adverbia adalah kata yang memberikan keterangan pada verba, pada adjektiva, pada nomina, atau pada kalimat. Contohnya adalah kata sangat, lebih, tidak, selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi atau kata sambung adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Adapun konjungsi berdasarkan letaknya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama konjungsi intrakalimat dan yang kedua adalah konjungsi antar kalimat. Sedangkan konjungsi berdasarkan kedudukan satuan bahasanya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif dan yang kedua adalah konjungsi subordinatif. Apa sih itu konjungsi koordinatif? Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang digunakan sebagai penghubung dua unsur atau lebih yang setara. Apa contohnya? Contohnya adalah kata dan, atau, melainkan, padahal, dan sedangkan. Adapun selanjutnya adalah konjungsi subordinatif. Apa itu konjungsi subordinatif? Konjungsi subordinatif adalah kata sambung yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang tidak setara. Contohnya apa? Contohnya adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan awal peristiwa. Contohnya kata sedari, sejak, dan semenjak. Baik, selanjutnya unsur kebahasaan yang harus dicermati yang ketiga adalah kosakata. Apa itu kosakata? Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata, di mana agar teks yang kita buat tersebut mampu meyakinkan para pembacanya, maka diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Biasanya konten teks yang menarik itu mencakup hal-hal berikut. Yang pertama adalah aktual. Apa itu aktual? Aktual adalah peristiwa yang menjadi perbincangan orang banyak dan baru saja terjadi. Dan yang kedua adalah fenomenal. Fenomenal adalah kejadian yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa dan hebat. Dan yang ketiga adalah editorial. Apa itu editorial? Editorial adalah artikel dalam kabar yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar. Dan yang keempat adalah imajinasi. Apa itu imajinasi? Imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan
atau angan-angan. Selanjutnya, yang nomor 5 adalah modalitas. Apa itu modalitas? Modalitas adalah cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi dan komunikasi. Adapun yang keenam adalah nukilan. Nukilan itu apa? Nukilan adalah kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada suatu benda. Adapun yang ketujuh adalah tajuk rencana. Apa itu tajuk rencana? Tajuk rencana adalah karangan pokok dalam surat kabar. Dan yang terakhir adalah teks opini. Apa itu teks opini? Teks opini adalah teks yang merupakan wadah untuk mengungkapkan pendapat atau pikiran. Baik, tadi kalian sudah menyimak materi yang saya berikan kepada kalian. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas yang saya berikan. Silahkan sekarang buka modul bahan ajar bahasa Indonesianya, halaman 22. Di situ ada contoh artikel opini. Contoh artikel opini yang sama dengan contoh yang materi sebelumnya. Silahkan di situ kalian buka dan kalian analisis kebahasaan yang terdapat di dalam artikel tersebut. Silahkan dikerjakan. Kerjakan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 3-4 orang. Dan setelah kalian mengerjakan, nanti kalian diminta untuk mempresentasikannya di depan kelas. Silahkan mengerjakan. Baik, sebelumnya saya sudah memberikan materi kepada kalian dan saya juga sudah memberikan tugas kepada kalian. Sekarang saatnya saya memberikan rangkuman terkait materi pada pertemuan hari ini. Pada hari ini saya memberikan materi kepada kalian terkait dengan menganalisis kebahasaan artikel dan buku ilmiah. Dan di dalam artikel dan buku ilmiah itu terdapat kesamaan unsur kebahasaannya, di mana unsur kebahasaan dari artikel dan buku ilmiah yang harus dicermati itu ada 3. Yang pertama ada adverbia, dan yang kedua ada konjungsi, dan yang ketiga ada kosakata. Baik, sampai di situ yang saya sampaikan. Cukup sekian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.